Reading hari ini adalah reading yang membuka tentang self-care dan yang sebaiknya dilakukan berdasarkan kartu oracle yang keluar. Reading self-care ini akan saya buat sekali seminggu dengan harapan salah satu poinnya bisa menyentuh kita semua lalu menggerakkan jiwa untuk mengerjakannya. Sebelumnya mari kita cari tahu arti dari self-care secara spiritual. Self-care adalah perawatan diri yang meliputi raga dan jiwa. Perawatan ini berfungsi untuk menjaga batin agar terhubung dengan sesuatu yang lebih besar yang berada dalam diri kita sendiri. Self-care secara spiritual tidak harus berhubungan dengan agama, tapi bisa juga untuk banyak orang. Ini adalah cara untuk memelihara iwa agar selalu terhubung dengan diri yang lebih tinggi dan selaras dengan tujuan hidup. Melihat dari kartu tarot, reading self-care kali ini ditujukan untuk kamu yang selama ini tidak bisa tegas. Dalam memilih atau memutuskan pilihan penting untuk dirimu sendiri, kamu sering sekali tidak menjadi diri sendiri. Misalnya, kamu memutuskan keputusan penting dalam hidupmu demi menjaga perasaan orang tua, pasangan, anak, atau teman, walaupun kamu tidak suka dengan keputusan tersebut. Rasa tidak suka atau terbesit rasa kecewa karena sudah mengambil keputusan berdasarkan orang lain, sebenarnya pertanda yang harus kamu dengarkan. Tetapi kamu selalu dikuasai oleh perasaanmu sehingga logika dan diri tertinggimu sering tidak kamu dengarkan. Bisa jadi kebiasaan itu berasal dari masa kecilmu yang sering berpura-pura demi mendapatkan keinginanmu. Misalnya kamu berpura-pura menangis agar orang tuamu menuruti yang kamu inginkan. Kamu memiliki kemampuan membaca perasaan orang lain, namun terkadang kamu mengorbankan perasaanmu sendiri. Anehnya, kemampuanmu membaca perasaan orang lain tanpa sadar sering kamu salah gunakan. Misalnya, kamu tahu orang yang menyukaimu cemburuan, maka kamu sering dengan sengaja membuatnya cemburu hanya demi melegakan perasaanmu. Kamu tidak menyadari bahwa merasakan cemburu itu menyakitkan. Di lain waktu saat kamu sedang cemburu, emosimu akan meluap, bahkan jika yang kamu curigai menjadi kenyataan, kamu gampang depresi atau kecanduan sesuatu untuk menenangkan dirimu sendiri. Selain itu, kamu gampang berhalusinasi atau tenggelam dalam hayalan, sehingga kamu sulit aktif bergerak untuk mewujudkan impianmu, padahal hayalan dan halusinasi itu sering sekali tidak terwujud atau tidak nyata. Kebiasaan itu memiliki sisi negatif, yaitu kamu jadi sering menyendiri dengan duniamu sendiri. Semangat untuk berjuang harus selalu dipanaskan agar kamu mau kembali aktif bergerak mencapai impianmu. Mau merawat diri sendiri baik secara fisik dan batin akan membawamu kembali kepada diri sejatimu. Dengan diri sejati itulah kamu bisa kembali bangkit memperbaiki semua sisi kehidupan, termasuk sisi finansial dan sisi asmara yang paling membutuhkan perbaikan. Beberapa kartu dari Secret Self-Care Oracle yang keluar kali ini bisa jadi resonate untukmu. 1. Ritual membakar mangkuk. Ritual ini terhubung dengan energi api yang bisa membakar habis sesuatu yang sudah tidak bermanfaat. Kamu bisa memulai ritual ini dengan menyiapkan bara api lalu membakar barang-barang dari masa lalu yang sudah tidak bermanfaat. Atau kamu bisa mengucapkan kejadian buruk yang tidak mau kamu ingat dengan niat membakarnya sampai habis dari dirimu agar tidak teringat lagi. Api adalah alat yang ampuh untuk mengubah energi negatif, melepaskan pola dan cerita lama, dan sarana mengirimkan doa kepada alam semesta. Terhubung dengan elemen api bertujuan untuk melepaskan apapun yang tidak lagi berguna untukmu dan untuk mewujudkan keinginanmu. Kamu juga bisa mulai menulis apa saja yang sudah tidak kamu inginkan, menulis cerita lama, pola pikir lama dan apa saja yang kamu inginkan. Lalu bakarlah kertas itu dan kirimkan keinginan-keinginan ke alam semesta untuk diwujudkan. 2. Bersihkan medan energimu. Sama seperti membersihkan rumah, kamu juga perlu membersihkan medan energimu. Dengan membersihkan medan energi, kamu bisa menghapus hambatan yang memblokir impianmu dan menghilangkan kebocoran energi lain dari roh, atau melepas entitas lain yang melekat padamu. Hal ini penting,
Jika medan energimu mengandung energi-energi lain di luar dirimu sendiri, maka keputusan yang kamu ambil biasanya berdasarkan pengaruh dari energi lain tersebut. Kamu bisa mulai mengosongkan pikiran dan memvisualisasikan dan yakin dengan niat bahwa pikiranmu jernih dan hatimu penuh cinta. Bakarlah dupa atau buhur yang wanginya kamu sukai agar rileks. Proses ini juga membantu membebaskan diri dari semua emosi atau cerita yang ditanamkan orang lain dalam dirimu. Proses ini berhasil saat kamu merasa beban berat pada bahu terangkat, lalu kamu masuk pada getaran kedamaian dan penuh kasih. Jika selalu menemukan kesulitan, kamu wajib mencari tenaga profesional untuk melepaskan energi negatif yang menempel padamu. 3. Keluarga, membagi cinta tanpa syarat dan menerima cinta itu kembali sebagai balasannya. Hubungan dalam keluarga itu penting apapun cara yang dicapainya. Misalnya kamu anak adopsi, anak sambung, menantu, mertua dan lain-lain. Semua itu merupakan ikatan kekeluargaan. Dalam ikatan keluarga, cinta tanpa syarat sangat dibutuhkan. Dari keluarga kamu akan mendengar panggilan suara cinta tanpa syarat. Walaupun banyak yang menyimpan trauma keluarga yang belum terselesaikan, namun sepanjang waktu yang berlalu, sebagai manusia akan selalu menemukan pengampunan dalam hati. Pada akhirnya kamu menyadari bahwa keluarga selalu melakukan yang terbaik yang mereka bisa sesuai dengan sumber daya, tingkat perkembangan emosional dan pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Di poin ini kamu diminta untuk menggunakan sifat keibuan ilahi, agar tumbuh pengampunan dan cinta tanpa syarat pada dirimu. Pengampunan dan cinta tanpa syarat seorang ibu mampu menyembuhkan dari semua luka batin yang kamu rasakan sejak kecil. Kamu juga bisa bermeditasi untuk mengembalikan dirimu sendiri agar tidak terjebak pada rasa amarah, luka, dan trauma. 4. Hidrat, manusia terbuat dari air dan berhubungan dengan pasang surut kehidupan. Air adalah kehidupan dan sumber daya yang perlu kita beri penghormatan dan rasa hormat yang mendalam. Di planet biru ini, air adalah energi kelimpahan. Berusahalah untuk mencukupi diri dengan air bersih untuk diminum dan membuat air sakral dengan cara mengisi air dengan niat yang positif. Daripada membeli tempat air minum yang mahal, alangkah baiknya jika wadah air dihiasi dengan simbol suci dan kata-kata yang membangkitkan semangat untuk menanamkan isinya dengan getaran positif. Dengan banyak menikmati air dan memberi nutrisi tubuh dengan air, kamu akan menyadari betapa diberkatinya hidupmu. Mengalirkan air bersih kepada orang-orang yang membutuhkan akan menaikkan energi cinta kasih pada jiwa. 5. Mencari peri. Apa yang kamu yakini akan muncul di hadapanmu. Kartu ini bagi saya adalah arahan untuk membuka dirimu pada sesuatu di luar diri yang menjadi jodoh atau soulmate. Banyak sekali soulmate di luar sana yang akan membantu perjalanan hidupmu, baik itu terlihat atau tidak terlihat. Biasanya para soulmate ini memiliki spirit yang akan mencetuskan ide-ide kreatif. Tetapi yang pertama, kamu harus percaya. Dengan percaya kamu akan terbuka pada hal-hal yang selama ini tidak kamu sadari. Sama halnya saat kamu menutup dirimu dan beranggapan dunia ini kejam atau berisi dengan makhluk jahat, tentu kamu akan selalu bertemu dengan wujud dari anggapanmu itu. Buka dirimu pada self-care ini agar diri tertinggimu bisa hadir dan membuka kebaikan-kebaikan yang kamu miliki.